Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Custom nih atau podcast Himaexer non akademik yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah periode 2022. Nah, sekarang kali ini kita bakal bahas info-info yang paling dicari sama mahasiswa, yaitu adalah magang. Nah, gue di sini udah ngundang teman-teman gue, yaitu abang-abang kita juga, ada Bang Aski dan juga Bang Rehan Syawari. Dan sebelum gue kenalin mereka lebih dalam, kalian harus nonton dulu video Customix sebelumnya yang berjudul Health and Fitness, yang pastinya banyak ilmu-ilmu yang bakal kalian dapetin dari Customix sebelumnya. Oke, langsung aja kita perkenalkan kepada kedua narasumber kita kali ini. Silakan yang pertama. Dari dulu ya? Oke. Ya, apa aja nih perkenalannya? Ya, nama, dari jurusan berapa, angkatan apa, terus lagi ngapain sekarang? Iya. Halo teman-teman semua, kenalin, nama gue Dava Citra Fares, bisa dipanggil Aski. Gue mahasiswa Eksyar angkatan 2019. Saat ini gue lagi sibuk di Al-Azhar ya, magang di Al-Azhar, itu di Lembaga Zakat Nasional. Gitu aja. Oke, selanjutnya Bang Rehan. Berarti gue sekarang ya? Oke. Halo teman-teman semua, nama gue Rehan Syawari ya. Gue sama kayak Aski, angkatan 2019, mahasiswa Eksyar. Kesibukan gue saat ini, gue Gembi ya, Gembi 2022. Habis itu gue juga sibuk bantu-bantu di mantan tempat magang gue ya. Mantan magang gue ya. Dan sibuk ini aja sih, apa namanya, cari-cari lomba dan volunteer aja sih. Oke, nih untuk Bang Aski yang sekarang juga lagi magang, sekiranya Bang Aski itu udah berapa lama magang di sana? Wah, udah masuk 6 bulan ini, kebetulan. Satu semester dong. Iya, semester full. Emang udah kebetulan. Nanti besok selesai nih. Oh iya, Besok selesai. Habis tuh. Nah, kalau Bang Rehan sendiri waktu pas magang di tempat yang udah mantan tadi itu udah berapa lama? Sama kayak Aski, 6 bulan. Oh, 6 bulan juga sama. 6 bulan juga kan gue satu program sama Aski. Nih, gue pengen tahu juga deh. Sebelumnya kan bisa ngejelasin nggak sih lebih dalam tentang magang di mana itu, PT-nya itu kayak gimana, dan apa yang dikerjakan di sana gitu. Dari Bang Aski dulu. Boleh. Jadi gue itu ikut program namanya Kampus Merdeka ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Di Kampus Merdeka itu ada banyak program, dari magang, dari studi independen, terus ada kampus mengajar juga. Nah, gue ngambil yang magang nih kegiatannya. Dari magang tuh terbagi lagi. Ada magang yang di corporate biasa, startup dan sebagainya. Ada juga yang di lembaga zakat, namanya Kampus Zakat. Itu memang dikhususkan untuk jurusan ekonomi syariah gitu. Nah, di situ gue ngambil magang di situ. Terus nanti dipilihin nih, kalian mau di lembaga mana aja. Ada Basnas, ada Al-Azhar, BMM, BMT, dan sebagainya. Ada banyak pilihannya gitu kan. Di situ nanti gue daftar dari website tersendiri, website Kampus Zakat tersendiri. Kita tinggal ya masukin CV, data diri dan sebagainya. Terus nanti ada proses interview, terus terakhir seleksi masuk gitu. Nah, terus alasan Bang Aski milih di tempat magang itu kenapa kira-kira itu, Bang? Karena ya pada saat itu jadi kan kalau Kampus Merdeka itu konversi SKS ya. Iya. Berapa? 20 SKS Iya. gitu. Jadi ceritanya, aduh capek nih kuliah, mending nyari magang yang bisa konversi SKS gitu kan. Masuklah ke Kampus Merdeka gitu. Tapi gue sebenarnya sempat apply yang di magang biasa juga. Cuma karena mungkin daftarnya agak terakhir, jadi nggak kebagian tuh. Akhirnya keterimanya di yang Kampus Zakat gitu. Sebenarnya nggak ada alasan spesifik mau ikut Kampus Zakat sih, cuma karena kelempar aja. Kamu juga malas kuliah juga pasti itu. Tuh, untuk teman-teman semua yang kira-kira malas kuliah tapi pengen magang, boleh banget ya di daftar MBKM kayak Bang Aski kayak gini, sama-sama diganti SKS-nya. Kalian nggak perlu kuliah, jadi bisa magang tapi isi SKS. Bener banget, enak. Oke, kalau untuk Bang Rehan sendiri, alasan milih magang di tempat yang udah Bang Rehan apa itu kira-kira apa, Bang? Jadi gini, gue sebenarnya perspektif awal gue adalah kenapa gue magang itu karena ya gue pengen memenuhi kewajiban universitas gitu. Jadi ini sebenarnya gue magang itu bukan karena murni benar-benar maksud gue mau cari pengalaman, enggak gitu. Tapi emang karena ada kewajiban universitas di situ yang harus gue penuhin pertama gitu. Nah, terus abis itu gue awalnya juga sama sempat apply magang tempat biasa dan keterima di situ. Nah, ketika kalau lo tahu LP3S di depan UPN Sorong dikit tuh, depan apa belakang Sorong dikit. Nah, itu gue magang di situ cuma 2 minggu. Nah, karena 2 minggu itu ada pengumuman Kampus Zakat
Tapi bukan pengumuman di website, gue dipanggil sama orangnya untuk ngurus kampus zakat di pusat langsung gitu. Awalnya gue apply kampus zakat itu di LAS gitu, gue pengen kerja di LAS gitu, nggak keterima. Jadi ya sama kayak Aski, gue kelempar. Gue kelempar juga. Nah, terus apa namanya, 2 minggu gue magang di LP3ES, ternyata gue dapat pengumuman keterima di program kampus zakat untuk ngurus programnya sendiri, kampus zakat itu sendiri di pusatnya gitu. Ya udah, karena ada 20 SKS benefit ya, lu nggak harus kuliah juga. Ya udah, gue di LP3ES gue mundurin diri gitu kan, gue mundurin diri, berterima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Ya habis itu gue pindah ke kampus zakat gitu. Jadi intinya ya gue cuma pengen menuhin kewajiban magang aja, keterusan banyak banget pengalaman yang gue dapet gitu loh. Sekalian keterusan enaknya gitu ya. Nah kira-kira nih Bang, kan mungkin yang kita tahu apabila kita udah keterima di satu magang, terus pengen ke magang selanjutnya, terus kira keterima nih, kan tanggung jawab kita di situ yang di tempat magang pertama kan belum selesai. Kan tadi Bang Rehan sendiri udah kayak berterima kasih dan ya pokoknya izin secara baik-baik lah untuk cabut dari tempat pertama. Nah itu apakah kayak ada tips and triknya supaya kita cabut dengan sopan atau gimana selain minta terima kasih dan cabut baik-baik gitu loh? Ya intinya lu ngomong baik-baik aja. Dan gua waktu itu situasinya sebenarnya gua belum dituntut untuk melakukan program apa-apa. Jadi gua waktu itu 2 minggu itu kita masih masa pembekalan. Nah di pembekalan itu gua mundurin diri, belum ngajuin rencana kerja, belum ngajuin apa-apa. Gua mundurin diri, gua pindah ke kampus zakat gitu. Intinya sih lu ngomong baik-baik aja sama tempat magang lu gitu kan. Ada itikat baik untuk nyelesain apa yang belum lu selesain gitu kan. Habis itu jangan lupa berterima kasih atas segala ilmu yang udah lu dapet di situ. Gitu-gitu ilmunya banyak loh, itu LP3ES lembaga pendidikan penelitian pengabdian masyarakat, banyak banget di bidang ekonomi dan sosial, banyak banget ilmu yang saya dapatin di situ. Gue juga sempat nyesel sebenarnya waktu keluar dari situ karena mereka tuh udah pengabdian ke daerah-daerah gitu kan, yang dimana itu gue juga pengen ikut ya, tapi ya mau gimana gitu kan, gue harus realistis dengan kemampuan gue menyesuaikan kuliah dengan magang gitu. Artinya kalau ada yang lebih gampang ya kenapa lu nggak pilih yang lebih gampang aja gitu. Ngomongin aja baik-baik sama teman. Oke, berarti kalau gitu juga sebagai suatu pertimbangan yang kita ambil harus dengan matang-matang kita pikirin ya, supaya kedepannya kita nggak keteteran dan yang kita kewajiban utama kita sebagai mahasiswa sebagai untuk lulus kuliah itu terpenuhi gitu ya Bang. Betul, kayak gitu. Kan ada program 20 SKS sebenarnya memudahkan. Gue kalau magang 4 biasa berapa kali tuh kemarin gue kuliah nggak ikut gara-gara gue magang. Susah ya ngatur waktu? Susah karena gue kuliah meskipun online ya sembari rapat gitu loh. Ada ininya juga, ada beratnya juga di situ. Kan sayang. Nah kira-kira kan itu abang udah kayak ngedaftarin yang tempat LP3I ataupun yang MBKM itu juga kan Bang Aski juga. Nah itu dapat info-info, dapat magang itu dari mana ya Bang kira-kira ya? Oh, sebenarnya tempat gue memanfaatkan ini sih sosial media ormawa kayak BEM gitu kan. BEM itu kan kadang-kadang mereka post tentang info magang kan, meskipun gue nggak ikut BEM sebenarnya, tapi gue mengambil manfaat dari postingan-postingan mereka. Jadi Instagram gitu biasanya ada postingan tentang lamaran, ada lowongan magang di mana gitu. Nah gue ikut di situ, yang coba apply aja sih sebenarnya. Maksudnya lo nggak perlu merencanakan lo mau apply ke sini. Ya lo kalau ada lowongan ya ikut aja, yang penting kewajiban lo di universitas terpenuhi gitu. Nah kalau Bang Aski sendiri gimana Bang? Ya sebenarnya kalau program Kampus Merdeka sekarang kan udah masuk batch 3, itu dalam sosialisasinya udah beda loh sama awal-awal waktu angkatannya Bang Rehan di batch pertama gitu kan. Udah banyak banget info selain dari BEM tadi, terus juga dari Kaprodi itu udah berapa kali ngajakin GMAT online ya. Itu udah dijelasin secara detail tuh, sampai dikasih semacam modul. Iya, guideline-nya gitu ya. Iya, guideline itu udah lengkap sebenarnya. Gitu. Jadi teman-teman tetap aktif nyari di sosial media ataupun dari website si Kampus Merdekanya gitu loh, tetap aktif nyari. Tapi termasuk gampang sih informasinya. Oke, jadi teman-teman tuh harus pinter-pinter manfaatin sosial media yang ada, sama harus rajin sendiri nyari dari MBKM itu. Benar banget. Iya benar. Jangan malas untuk mencari info ya. Nih Bang, kan tadi kita juga udah dapat wejangan dari Bang Rehan sendiri kalau kita harus apply aja dimanapun yang sekiranya buka gitu. Nah, gue pengen nanya juga nih, kira-kira pertimbangan apa ya yang seharusnya
perusahaan mana nih yang kira-kira cocok sama gua atau gimana. Nah itu caranya gimana tuh Bang untuk pertimbangan Bang? Ya nggak dipungkiri kita harus realistis dong dengan jurusan kita gitu kan. Misalnya lo anak ekonomi ya kali lo kan apply di apply di mana ya, di perusahaan Arsitek minyak gitu kan, perusahaan minyak terus lo jadi Nggak nyambung. ngolah minyak kan nggak nyambung gitu. Ya gue waktu itu pertimbangan gue kenapa gue melamar di LP3ES karena emang situ ada penelitian ekonomi yang itu sejalan sama Ekonomi syariah. track gue kan akademik, ekonomi syariah gitu kan. Track gue akademik ya gue pengen ngembangin diri gue di situ. Terus kenapa gue pilih kampus Zakat juga ya karena emang itu itu sesuai banget gitu kan, apalagi lo anak ekonomi syariah gitu kan. Jadi pertimbangannya ya sesuaikan dengan jurusan lo gitu kan, sesuaikan dengan jurusan lo, habis itu sesuaikan juga dengan kemampuan lo. Nah, apa terbatas dengan kemampuan lo dan kapasitas lo aja? Enggak, lo kan lo bisa cari skill-skill lain tempat magang itu. Jadi ketika magang lu sambil ngembangin diri lu dengan skill-skill lain juga gitu. Itu pertimbangan ketika lu ngambil tempat magang, gimana tempat magang itu bisa mengakomodasi skill lu dan bisa membekali dengan skill-skill lain yang belum pernah lu dapat sebelumnya. Keren Luar biasa. Kalau dari Bang sendiri gimana Bang kira-kira Bang? Kalau dari gua sama realistis, tapi realistis gua seperti ini. Orang kuliah aja bisa pindah jurusan kan, misalnya dia jalan setahun terus semester 2 semester tuh artinya minatnya dia ganti gitu, artinya dia tuh nggak sesuai gitu kan, dan itu nggak lepas dari dunia kerja gitu loh. Jadi realistisnya gua oke, kita ekonomi syariah, tapi kalau lihat ini kayak lowongan magang, lowongan kerja yang benar-benar ekonomi syariah itu sulit kan, paling mentang-mentang bank syariah atau lembaga keuangan syariah gitu kan. Jadi yang gue ambil sesuaikan dengan ilmu perkuliahannya, bukan ilmu akademiknya gitu. Kayak ya soft skill dasar, team working, terus sama manajemen dan sebagainya. Dan itu jadi bisa memperluas pilihan kita nanti ketika milih magang atau kerja gitu. Tetap nggak boleh asal-asalan juga gitu, nggak satu website tuh lu daftar semua, enggak. Kayak tadi kan nggak nyambung kan, kita juga nggak boleh. Tapi realistisnya oke, kalau mau ekonomi syariah silakan, tapi jangan takut untuk mencoba yang lain gitu loh. Oke, mungkin itu kan kalau yang dari pandangan abang-abang berdua ini kan, berarti kalau gitu secara nggak langsung alangkah baiknya kita apa yang sejalan dengan jurusan kita ya kita jalanin aja gitu sama dengan magang kita. Cuma bukan berarti kemungkinan kalian bisa magang di tempat lain atau dilarang ya, itu boleh-boleh aja. Tapi selama kalian tidak keberatan ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa. Itu juga bagus-bagus aja gitu kan. Bagus-bagus aja. Apalagi kan di prodi kita sebenarnya maksud gua nggak dituntut untuk lo kayak output kuliah gitu, enggak kan ya? Enggak. Tapi soft skill yang penting kan ada gitu kan. Jadi soft skill. Ya itu memungkinkan, itu membuka kesempatan magang lo lebih luas gitu loh. Gak harus lo harus magang di bank syariah karena lo ekonomi syariah, magang karena lo ekonomi. Nggak harus. Susah. Saklek banget tuh, nggak bisa. Yang penting cari sesuai ini lo aja. Kalau lo minat desain misalnya, ya lo magang desain di mana gitu loh. Tapi yang bagusnya kalau misalnya lu cari yang paling dekat dengan jurusan lu. Kalau misalnya lu desain tapi di di departemen digital marketing di suatu perusahaan kan masih sejalan gitu loh, satu track gitu kan, nggak masalah. Oke aja berarti. Oke aja. Nah itu kan tadi kayak tips and trick untuk memilih tempat magang atau kayak dan sebagainya gitu tipsnya. Nah setelah kita udah tahu nih tempat magang mana yang kita pengen pilih, terus kira-kira berkas-berkas apa aja sih Bang yang untuk Abang siapin tuh pas dari MBKM sendiri ataupun pas lagi magang di tempat magangnya, kira-kira tuh kan kita masih awam ya, kira-kira ada nggak Bang berkas-berkas yang penting gitu masih siapkan? Lu nanya gue pasti. Terserah. Dari gue dulu. Kalau gue CV ya, kalau ini paling penting CV ya. CV lo juga jangan kosong-kosong banget gitu ya. Diisi dengan kegiatan-kegiatan lo. Misalnya Hima ini bisa, lo ikut BEM gitu, atau lo ikut organisasi-organisasi sebelumnya gitu kan, itu bisa. Terus habis itu ya sebenarnya tempat magang tuh nanti dia punya syarat administrasi yang berbeda-beda, tapi yang paling umum sih CV ya. CV paling umum ya, apalagi di kampus Zakat, di kampus Merdeka itu sama-sama diminta gitu. Dan ini tetap biasa juga kalau CV, KHS itu nilai gitu. harus siapin, harus siapin. Dan jangan meremehkan nilai-nilai juga ya, itu juga jadi pertimbangan sebenarnya. Iya. Jangan terlalu meremehkan juga. Jadi semakin KHS lu bagus, perusahaan itu memandang lu punya potensi untuk belajar hal-hal baru nih gitu. Benar. Jadi itu yang dilihatnya.
Kalau itu sih, kalau gue sih CV dan KHS ya. Iya. Gimana deh? Saudari banget sih gimana? Bisa sama CV. Jadi kan apalagi di Hima ya, kita tuh kalau orang misalkan kuliah baru masuk pengen ikut organisasi tapi bingung gitu. Mulai dari kepanitiaan aja kan bisa ya. Iya. Kita nggak usah ikut organisasi gitu kan, kalau organisasi terikat setahun gitu kan. Kalau kepanitiaan per event atau per acara gitu. Mulai dari situ membangun CV dari acara-acara kecil, terus mungkin nanti masuk ke Hima, lanjut ke BEM dan sebagainya, itu untuk mempermudah teman-teman buat magang gitu. Karena magang pun sekarang termasuk sulit sih. Karena memang lebih banyak juga sih yang Iya, daftar gara-gara saingannya juga. banyak. Saingannya banyak. Meskipun kita emang punya ranah syariah sendiri, yang orang daftar di syariah itu nggak dari syariah. Iya, kan pasti. tetap sulit. Lagi secara CV mereka lebih unggul. Nah, ya. itu. Banyak itunya. Oke, berarti buat teman-teman tips and trick untuk berkas-berkas yang paling penting adalah kalian jangan nganggur di kampus, harus fokus dan juga aktif. Betul. Betul. Boleh gabut. Kalau udah aktif, jangan pernah lupa sama yang namanya nilai kalian ya. Karena nilai juga penting dong. Mana ada perusahaan yang mau menerima orang yang, mohon maaf, nilainya kecil. Kan itu kan sama aja kayak representasi diri kalian. Sendiri, iya. Bahwa kalian tidak bisa bertanggung jawab dengan Itu dia. kewajiban utama Itu dia. kalian. Representasi diri sendiri. Oke, ini selanjutnya nih ya untuk Abang Rehan dan juga Bang Aski. Apakah kita harus menyiapkan mental yang kuat dan juga teori-teori kuliah untuk di magang itu? Jadi dengerin dulu. Kalau teori, kalau misalnya kalau jangan teori dulu deh, mental Mental ya. dulu Untuk ya. mental pasti dong harus disiapin karena lo kan bakal merasakan simulasi dunia kerja gitu. Lo akan merasakan gimana lo dituntut di tempat magang itu, dituntut untuk membangun hubungan dengan orang lain gitu kan. Apalagi orang itu yang yang sama sekali belum pernah lo kenal sebelumnya gitu. Dan dia punya jabatan tinggi. Itu tuntutan di tempat magang sebenarnya. Dulu waktu gue magang di kampus Zakat, gue di-challenge sama supervisor gue untuk coba kita audiensi kampus Zakat ini ke Kemendikbud. Gue harus gue nyari-nyari itu kontak-kontak Kemendikbud, bahkan gue ngubungin Kaprodi buat minta, ini di UPN kalau ada acara yang ngundang Kemendikbud tuh kontaknya ke siapa, dikasih kontak oper terus tuh gue oper sampai gue dapet ya, gue ajakin audiensi gitu kan. Alhamdulillah bisa saat wisuda itu dari Kemendikbud hadir gitu. Itu challenge sebenarnya, itu juga main mental. Ada kadang-kadang lu telat direspon gitu kan, habis itu ditanya-tanya ini program apa sih gitu, lo harus bisa ngejelasin, itu challenge gitu. Kalau teori tergantung sebenarnya. Kalau misalnya lu masih magang di tempat yang memang tracknya sama jurusan lo, mungkin teori harus disiapin gitu. Kayak misalkan gua Aski tempat zakat ya, berarti kan tergantung teori zakat tuh harus tahu kan. Zakat itu kan penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan gitu kan, harus tahu. Itu tiga fungsi lembaga zakat. Oh iya, oke gitu. Tiga fungsi lembaga zakat. Nah, tapi kalau misalnya lo magangnya masih di luar track lu, mungkin teori-teori itu ya cuma jadi ini aja sih, jadi ibaratnya kalau dimakan itu gak penyedap rasanya lah gitu, garamnya lah gitu kan. Jadi membuat lu kelihatan lebih profesional gitu di depan perusahaan kalau lu tahu teori gitu sih sebelum menurut gua. Nah, kalau dari Bang sendiri kira-kira mental dan teori-teori yang harus dipersiapkan emang gimana? Ada, mental ada. Kalau bagi gua yang dasar itu ada dua mental. Pertama sikap attitude, bagaimana cara menghadapin rekan kerja yang dari mulai staffnya naik supervisor, manajer sampai ke orang-orang tingginya gitu kan. Itu cara kita ngomong ke mereka, cara kita ngelayani mereka di tempat magang itu beda-beda gitu kan. Sama seperti kita ngobrol ke dosen. Dari dosen terus ke dekan. Iya, itu gitu. beda kan, Iya, kayak betul. gitu kurang lebih. Terus yang kedua harus inisiatif sih, gitu kan. Kita aja kalau sekolah dulu serba disuapin, bener nggak? Kita masuk sekolah duduk manis, dijelasin sama guru. Kalau kuliah udah mulai mandiri, dosen sebagai fasilitator, terus kita yang aktif belajar. Kalau di magang nggak ada tuh yang ngajarin tuh, nggak ada. Jadi jangan nunggu dikasih kerjaan, Jadi harus aktif, tanya-tanya. Misalkan Bang atau Bu, ini lagi ngerjain apa Bu? Boleh saya bantu nggak? Kayak gitu. Dan biar kalian nggak bingung, memang sebelum kalian daftar, misalkan di posisi key account, kalian harus cari tahu nih key account jobdesknya ngapain aja sih, gitu. Di Google kan banyak tuh, kayak gitu. Jadi jangan asal daftar tapi nggak tahu apa-apa gitu kan, dengan berharap nanti juga diajarin, nggak bakal diajarin. Harus cari tahu sendiri. Kalau misalnya kita sekedar nanya gitu ke atasan bisa loh?
pasti dijawab boleh. Tapi tetap sebelum kita masuk harus dari kitanya harus sudah siap Udah gitu loh. prepare dulu Iya. gitu. Kayak gitu. Nah kan kalau prepare gitu kan berarti kan balik ke teori-teori tersebut kan yang tadi gue tanya dulu. Nah kira-kira teori dari Bang Aski itu gimana kalau buat teori kuliah ke dunia kerja yang magang itu? Teori kayak gimana? Teori yang kita pelajari di kampus itu Pelajaran-pelajarannya. Iya, gitu. Kalau selama gue magang, ini pengalaman pribadi ya. Iya. Jatuhnya pemasaran sih. Kan gue sekarang di Al-Azhar tuh jadi fundraising. Oh, iya. Kalau di lembaga non profit itu kita jualan donasi, bukan jualan barang. Kita misalkan di Al-Azhar punya program rumah anak yatim atau program desa-desa binaan, itu yang kita jual. Silakan donasi untuk mesejahterakan masyarakat di desa ini. Kayak gitu. Jadi kalau dari pengalaman gue pribadi, yang paling kepake itu marketing di divisi fundraising gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan juga apa yang lu pelajarin di kuliah itu kan banyak orang yang dulu kuliah apa aja tapi ntar di kerja juga beda kok. Enggak juga kan? Kalau misalkan kita emang di bidang kita ya berarti emang itu semua kepake gitu. Kepake. Dari kita kuliah 4 tahun tergantung gimana kita ngejalaninnya. Kalau kita mau jadi itu hal sia-sia ya balik ke orangnya masing-masing berarti gitu. Benar. Tuh Bang. Nah tadi kan juga kita udah tahu kalau mental yang dari Bang Aski bilang yang pertama itu attitude, karena bener banget attitude kan kayak ngerepresentasiin diri kita secara pandangan orang terhadap kita gitu kan. Nah yang kedua itu kan tadi kita harus inisiatif. Nah gue pengen nanya juga nih, apakah kita harus inovatif gitu Bang di dunia kerja kira-kira? Apakah kayak kita punya ide nih, kita boleh nggak sih nuangin gitu ke mereka-mereka yang membutuhkan? Boleh. Ada juga, gue kan kebetulan di Al-Azhar ada beberapa channel untuk ini ya, nyari penghimpunan data. Ada ke corporate, ada yang ke internal Al-Azhar dan sebagainya. Jadi singkatnya, ada salah satu atasan gue tuh dia orangnya bilang ke gue kayak gini, kamu dari kampus Merdeka ya, pokoknya harus meninggalkan sesuatu ya untuk Al-Azhar. Kayak gitu, benar-benar dituntut untuk berarti harus ngasih kayak feedback ke perusahaan magang gitu ya. Berarti mau nggak mau secara langsung Bang Aski dituntut untuk memberikan inovasi terhadap sistem atau cara kerja mereka gitu loh di Al-Azhar. Dan memang itu bagian dari inisiatif sih. Nyambung termasuk inisiatif ya. Kita kan megang nggak hanya nggak hanya nunggu kerjaan aja gitu. Kita ngeliat dari cara mereka kerja ini ada yang kurang nggak atau ada yang nggak efektif nggak kayak gitu. Benar-benar masuk inisiatif. Kayak gitu. Nah kalau dari Bang Rehan sendiri gimana Bang? Ada pernah inovasi yang Bang Rehan keluarin terus kepake nggak gitu kira-kira di perusahaan yang Bang Rehan magangin? Sebenarnya kalau inovasi, gue secara umum nggak maksud gue nggak terlalu mendatangkan hal-hal yang baru gitu ya. Mungkin ya untuk hal-hal yang baru paling itu sih kerjasama yang Kemendikbud itu sih yang gue bantu, itu yang gue bantu inisiasi sih sebenarnya. Walaupun sekarang gue gimana sama supervisor gue yang tentang Kemendikbud itu gue nggak tahu kabarnya gimana gitu kan. Yang penting gue udah pernah nyoba gitu. Gue lebih kalau di tempat magang itu gue lebih mengikuti dulu apa yang dikerjakan di kantor itu gitu. Gue ngikutin dulu, gue lihat dulu budayanya. Boleh-boleh aja kalau lo ngasih saran gitu, boleh-boleh aja kalau lo ngasih saran. Cuma ya jangan jangan kecewa kalau misalnya saran lo itu mungkin dinilai sama perusahaan nggak ini gitu. Ada juga kok saran-saran yang dibilang perusahaan tuh bagus gitu, apalagi anak-anak muda gitu kan. Dan kalau sesuatu yang gue tinggalkan ya lo cek aja di Instagram Kampus Zakat, banyak yang gue tinggalkan di situ. Banyak. Gue memberikan postingan mengenai apa aja nama-nama lembaga zakat, kan ada yang namanya OPZ, ada yang namanya ALAS, ada yang UPZ, MPZ, BAS. Itu bedanya apa lo baca di situ, itu gue tinggalkan. Jadi konten kreator. Jadi konten kreator di Kampus Zakat, coba kalian cari ya. Itu karyanya anak Ekser UPN Veteran Jakarta. Mantap banget emang Bang gue yang satu ini Bang Rehan Syawari. Gue promosi IG-nya dia. Biar siapa tahu ntar yang nonton tertarik untuk magang di tempatnya Bang Rehan juga kan. Iya. Berarti kan kita udah punya track record yang bagus, buktinya Bang Rehan ini memberikan kontribusi yang besar gitu buat. Oh iya. Di tempat magang gue tuh juga gitu nyari. Jadi dari gue nih, dari gue harus nyari lagi teman gue yang mau gantiin generasi gue gitu. Gue dapat lah dari angkatan gue tuh Inal, ya kan ada Inal 2019. Nah Inal juga nanti harus nyari dari Ekser. Siap-siap aja kalau ntar dicari gitu sama Inal. Gitu. Oke, nah ini gue pengen nanya gini selanjutnya nih, kayak kita pas lagi apply ke tempat magang dan kita keterima, apakah dari satu-satu masing-masing ya, dimulai dari Bang Aski dulu deh, ntar yang jawab. Ini pertanyaan buat dulunya. Apakah kita bisa memilih job desk yang kita inginkan
atau job desk tersebut udah ditentukan oleh perusahaan magangnya sendiri. Nah, kalau misalkan kita boleh memilih, itu tips and trick untuk memilih job desk itu kira-kira gimana? Silakan Bang Aski. Milihnya itu ketika daftar, Oh, dari daftar. bukan ketika sudah diterima. Oke. Karena pas daftar itu di perusahaan apa, itu pasti ada posisinya apa, Oh, A, B, C, D, F, G gitu kan. Iya. Jadi nggak bisa pas kita masuk interview terus kita minta nih ke HRD-nya apa saya mau masuk di sini, itu nggak bisa. oke. Karena dari awal memang sudah ditentukan Ah. gitu loh. Jadi milihnya itu dari awal, bukan ketika sudah masuk. Iya. Kayak gitu. Nah, terus tips and trick untuk memilih job desk yang sekiranya cocok dengan diri kita tuh apa Bang kira-kira itu? Iya benar, ngikutin sama jurusan kalian. Iya. Tapi yang lebih penting tuh minat sih kalau dari gua. Kalau kalian oke sejurusan tapi ketika jalanin setengah hati, Nah, itu lagi pula kan MBKM 6 bulan ya, itu 6 bulan tuh setengah hati tuh gak bakal nyaman, susah, kalian sendiri yang rugi jadinya gitu loh. Jadi ikutin minat kalian aja sih, jangan terlalu memberatkan tapi jangan yang gampang banget juga. Oh, Kan kita kan iya. magang harus berkembang gitu kan, jadi seimbang. kalau dari Bang Rian sendiri gimana Bang? Kalau dari itu pertanyaan apa sih? Ya tips and trick kita untuk memilih job desk yang sekiranya cocok sama kita gitu supaya kita nggak salah milih job desk dalam magang. Sebenarnya apa namanya, job desk itu nanti diskusiinnya tuh pas lo magang, kalau pengalaman gue ya. Oke. Diskusin pas lo magang. Nah kebetulan gue juga punya pengalaman untuk apa namanya, ngatur-ngatur event gitu kan. Jadinya di pas magang gue ambil yang event organizer gitu, Nah apa namanya, terus gue kira event organizer itu nanti bakal cuma ngatur-ngatur acara gitu aja, enggak, ternyata gue ngerangkap kerjaan lain gitu. Seperti itu IG misalnya gue urusin juga. Jadi ya sebenarnya ketika nanti lu milih job desk ya, pertama mungkin dari tadi Aski bilang minat ya. Kalau gue ada perspektif lain bahwasannya apa namanya, ketika lo milih job desk, cari skill apa yang mau lo cari gitu, ya kan, skill apa yang mau cari. Kalau lo stuck di minat lo, kalau lo mau mengembangkan minat lo mungkin ya gue menghormati keputusan itu, tapi kalau gue lebih ke cari skill lain gitu kita ketika di job desk lo gitu, karena gak menutup kemungkinan lo kerja di satu bidang aja gitu, entar apalagi sebagai anak magang. Kalau lu kerja sebagai pegawai tetap mungkin enggak. Iya. Tapi kalau lu entar sebagai anak magang kan lu mungkin diminta lagi hal-hal yang lain gitu. Jadi sebenarnya dari gua, lu nggak apa-apa ambil yang sesuai minat lu, tapi persiapkanlah diri lu untuk cari skill lain gitu. Karena nggak menutup kemungkinan lu akan berkecamuk di bidang lain satu magang. Nah, mungkin bisa gue simpulkan aja bahwa ada dua perspektif di sini. Yang pertama itu dari Bang Aski, yang lu harus mengetahui potensi diri lu dan minat lu di mana supaya lu gak ngajin setengah hati pada saat lagi magang, itu bener ya? Iya benar. Sama apa ya? Kita bisa memaksimalkan apa potensi diri kita gitu kan kalau gitu. Nah itu dari pandangan pertama. Nah kalau dari pandangan Bang Rian sendiri, kira-kira apa job desk yang kira-kira kita ingin kembangkan dan kita belum bisa? Nah di situ pada saat magang adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan skill tersebut gitu ya Bang. Betul. Karena sebenarnya waktu magang itu lo nggak benar-benar dibiarin sendirian kok. Lo pasti diajarin, pasti akan ada dapat ajar meskipun sedikit gitu kan. Tapi lo dikasih pembekalannya, sama kayak di kelas aja dosen ngasih kunci kalau gitu kan. Nah lo explore sendiri. Tempat magang juga begitu. Jadi kita nggak benar-benar dibiarin sendiri, nggak mungkin. Itu bakal risiko banget kalau dibiarin sendiri dong. Gitu. Dilepas gitu aja nggak Berarti ya kita dari diri kita sendiri mau mencari tahu lebih dalam atau enggak, ya balik lagi kan masing-masing gitu ya Bang. Iya, balik masing-masing. Nah kan kalau misalkan habis milih job desk gitu kan pasti kita bakal ketemu para pegawai-pegawai asli dan juga para petinggi-tinggi dari kantor tersebut kan. Nah mungkin ini pertanyaan buat Bang Rian dulu kali ya. Gimana sih Bang caranya beradaptasi ketika Bang Rian sudah keterima di job desk tersebut loh? Mungkin kitanya itu mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Kita harus legowo dulu dengan job desk apapun yang kita dapat. Ingat lagi tujuan magang kita tuh apa ya. Tujuan magang, misalkan kalau gua tujuan magang gua adalah menyelesaikan kewajiban di universitas gitu loh. Itu tujuannya. Jadi ya gua mau nggak mau resiko apapun yang gua hadapin ya gua harus hadapin gitu, harus terima gitu. Dan apa namanya, lo harus beradaptasi, lo harus
membangun hubungan dengan orang-orang di kantor gitu. Lo harus juga ikut kegiatan-kegiatan dengan orang di kantor gitu. Jadi kalau orang-orang di kantor kok itu orang-orang di kantor itu sebenarnya ini kok apa namanya baik-baik kok dan mau melayani gitu, karena pada dasarnya manusia itu suka berbagi ilmu. Gitu. Manusia itu kalau udah punya ilmu, terus dia tuh gak pengen itu ilmu tuh stuck dalam diri dia gitu. Dia pengen berbagi tuh dengan orang lain. Nah, yang dirasakan orang-orang di kantor tuh begitu. Dia punya ilmu, ada anak-anak magang nih yang masih kencur. Yeah. Nah, apa namanya? Jadi mereka mau banget ngasih ilmunya ke mereka, enggak anak-anak magang ini. Kitanya aja yang mungkin perlu nyari, perlu minta gitu loh dari mereka gitu. Karena emang anak magang kan. Gitu. Terus pokoknya intinya ya lu harus legowo dulu dengan kerjaan lu gitu, dengan job desk lu apa gitu. Nanti kan lu bersakit-sakit dulu lah, nanti lu senang-senang kemudian gitu loh. Ketika udah magang selesai ya lu puas, lu udah dapat hasil yang memuaskan gitu loh, kewajiban selesai, lu juga bisa meninggalkan sesuatu di magang lu gitu. Kalau dari Bang Asis sendiri gimana? Intinya sama. Kalau dari gua lebih ke pengalaman, dan pengalaman apa yang pengen didapetin itu ya kembali tadi yang udah gue jelasin sebelumnya, tergantung masing-masing gitu loh. Untuk detailnya kan bisa dilihat dari job desk-nya tuh, dari tempat kita nge-apply, ya kan. Jadi intinya kejar pengalaman gitu. Nah kalau kita kan tahu sendiri kalau misalkan di dunia kerja itu kita berkata tadi seperti kata Bang Ren masih kencur. Nah kita tuh kayak menempatkan diri kita sebagai anak magang atau sebagai pegawai itu gimana ya Bang? Biar supaya dapat perhatian yang sama dengan mereka-mereka yang para pegawai itu. Dari Bang Rehan dulu nih. Mendapatkan perhatian yang sama Atau enggak ya kita mendapatkan perlakuan yang selayaknya gitu loh. Kan kadang anak magang ada yang dia dimin atau dia apa gitu. Sebenarnya sih kalau kembali lagi ke prinsip bahwasannya ketika magang itu yang butuh tuh kita bukan perusahaan. Jadi apapun yang diminta oleh perusahaan selama itu nggak bertentangan dengan nilai kemanusiaan gitu kan, ya jalanin aja nggak apa-apa. Itu justru menurut gue itu akan membentuk pengalaman buat diri lo sendiri gitu. Misalkan lu diminta fotokopi atau apa gitu kan, padahal sebelumnya lu belum pernah fotokopi, ya jadikan aja itu ajang untuk belajar cara menggunakan mesin fotokopi gitu. Maksud gue yang kayak gitu jangan dianggap remeh gitu, karena itu pun pasti akan kepake ketika lo bekerja gitu. Masa orang nggak pernah pakai mesin fotokopi misalnya begitu. Itu soft skill sebenarnya, itu soft skill gimana kita mempelajari hal-hal yang baru gitu. Nilainya sebenarnya di magang tuh di situ menurut gua gitu. Cuma kalau misalnya kalau misalnya di tempat magang ternyata kita udah overload nih di beban tugas yang sebenarnya itu nggak cocok buat anak magang gitu. Kembali kita tahu batas diri kita sendiri, sanggup gak kita ngerjain job desk ini gitu. Kalau nggak sanggup kita ngobrol sama supervisor, Pak saya nggak sanggup nih Pak ngerjain tugas kayak begini, ini agak susah menurut saya. Nah nanti kalau itu kembali ke supervisornya, kalau supervisor lo gowo mengizinkan dicariin job desk lain oke, tapi kalau misalnya supervisor lo memang menuntut untuk belajar ya pelan-pelan di situ. Tapi kembali ke batas diri kita masing-masing, dan kita juga harus bisa jaga image selama tetap magang. Kayak gitu juga berarti kayak gitu. Ya pokoknya jangan istilahnya lu taken for granted lah gitu, jangan terlalu menempatkan dulu tuh bisa dimanfaatkan gitu. Iya, benar. Pokoknya ya biasa-biasa aja gitu. Kenali atasan diri lu aja. Kalau dari Bang Asis sendiri gimana Bang? Dari gua balik lagi ke mental kita itu, terutama kalau di topik ini yang nomor 2 yang inisiatif gitu kan. Ya benar, kita magang nggak mungkin benar-benar dikacangin, enggak dong ya kan, pasti ada disambut dan sebagainya. Tapi selama kita bermagang dan bekerja di sana, sudah cara kita dipandang sama orang tuh dengan kita aktif gitu loh, ngejar inisiatif ke atasan, misalkan Pak ada yang bisa saya bantu, Pak ada pekerjaan apa yang mungkin bisa saya lakukan seperti itu. Dari situ kalian akan dapat image gitu dong, oh ini anak rajin nih, ini anak mau kerja kayak gitu loh. Jadi nggak sekedar duduk diem terus baru dikasih kerja baru kerja gitu loh. Jadi cara menurut gue cara dia dipandang seperti itu, dengan kalian aktif aja gitu di tempat kerja.
Berarti pinter-pinter cari muka aja istilahnya sekarang mah ya. Iya, benar. Cari muka dan ngejilat itu dibutuhkan kan? Iya, sebenarnya. emang Pencitraan. Iya. Tapi dalam batas wajar. Wajar. Berlebihan. Emang perlu gitu. Perlu. Nah mungkin kan tadi kita udah gue mention soal kayak pencitraan, terus cari muka atau kita penjilat itu kan termasuk dari bagian-bagian pengalaman menarik dari magang kan. Nah kira-kira dari abang-abang sendiri nih, mungkin dari Bang Aski dulu kali ya. Pengalaman menarik apa sih yang udah Bang Aski dapat selama Bang Aski magang? Pengalaman menarik gua selama gua magang kemarin itu di lembaga zakat ya. Iya. Dan kebetulan karena 2 hari besar Islam, itu Idul Oh, iya. Fitri dan Idul Oh, Adha. Iya, pas tuh sibuk-sibuknya. Jadi pas kemarin Ramadan sebulan itu jam kantor yang tadi jam 8 sampai jam 5 nggak ada. Masuk tetap jam 8, Iya. pulangnya malam. Berarti Sebulan. nggak terawih dong gitu ya? Sampai terawih di kantor ada gitu. Karena memang itu kan kantor layanan, jadi kita harus siap nerima orang yang ingin berzakat dong. Iya iya. Masa orang mau zakat ya tutup gitu kan? Nggak bagus gitu Kewajiban kan? di tertunda ya? Iya, gitu. Terus kemarin juga waktu Ramadan ada sempat ngejalanin event Zakat Day punyanya Al-Azhar di beberapa sekolah Al-Azhar. Al-Azhar kan sekolahnya banyak. Dan orang-orang tahu di sekolah aja ya, nggak tahu ada lembaga zakat. Itu ada event Zakat Day yang di beberapa tempat offline tapi online. Jadi di broadcast di YouTube juga. Jadi ada kayak live report gitu. Nah, gue kebagian live report tuh. Jadi Dia reporter gitu? Iya, reporter. Sedang ada Zakat Day kebetulan di Cikarang gitu. Kalau ada Cikarang, Gunung Meriah, banyak guru-guru dan murid-murid yang ikut sertai gitu. Itu pengalaman menarik waktu Ramadan sih. Kalau kurban kemarin pas motong doang. Jadi panitia kurban Iya. sih ya? Kan kebanyakan kalau minta donasi kurban itu lewat telepon. Oh Telepon. iya. Iya, jadi pas mulai aktifnya tuh pas pemotongan aja kemarin. Berarti banyak banget dong kurban. Banyak dan kalau di Al-Azhar itu pembagiannya nasional. Jadi soalnya nggak semuanya di Jakarta nggak. Al-Azhar tuh ada di Jakarta ada, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan. Ya pokoknya hampir seluruh Indonesia ada lah ya. Iya, di seluruh Indonesia ada. Jadi tersebar kayak gitu. Rata gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen bayar zakat itu ke Al-Azhar. Mungkin bukan promo, tapi maksudnya secara tidak langsung mereka menyebar rata tidak hanya di Jakarta dan Pulau Jawa doang gitu. Semua ada. Nah kalau dari Bang Rian sendiri pengalaman yang menarik dari magang kemarin itu apa Bang? Pengalaman jelas banyak ya yang menarik gitu. Salah satunya gue berkesempatan waktu itu untuk ikut di sebuah event yang temu kolaborator forum zakat ya. Jadi kolaborator itu lembaga-lembaga zakat anggota forum zakat. Al-Azhar juga salah satunya. Nah, apa namanya? Di situ gue banyak menyaksikan gitu di daerah Magetan itu pemberdayaan zakat itu berupa ternak lebah madu. Keren banget, dan itu mempengaruhi ekonomi di sana juga gitu. Nah itu yang dipresentasikan di temu kolaborator itu. Kemudian gue juga menyaksikan gitu kan, lu kalau tahu Las Harfa di Banten, mereka itu berhasil mengimplementasikan SDGs water and sanitation di daerah Banten, di mana di daerah situ orang-orang itu biasanya buang air besar itu nggak itu sembarangan gitu loh di tanah. Iya, masih kayak orang primitif zaman dulu. Iya, kayak orang primitif gitu. Nah, pemerintah sempat ngasih toilet di sana. Ternyata mereka cuma dijadiin itu doang, kandang kambing toiletnya. Nah, Las Arfa ke situ terjun, mereka itu ngasih semacam penyuluhan pembinaan sampai akhirnya kebiasaan itu hilang. Nah, itu gue menyaksikan banget itu. Menyaksikan orang Iya, maksudnya orang lagi ininya. Maksud gua gimana progresnya Las Harfa itu membina masyarakat sampai mereka menghilangkan kebiasaan buruk itu gitu loh. Itu bahkan dijadiin satu buku ada judulnya. Tapi cuma gua lupa judulnya apa, ada Las Harfa SDGs atau lupa. Tapi itu ada bukunya, dan itu menarik banget kalau misalnya anak-anak action mau jadiin itu topik skripsi. Tuh, skripsi tuh. Cari aja tuh Las Harfa SDGs gitu tuh di Banten, gimana Las Harfa itu mengatasi permasalahan buang air besar sembarangan masyarakat di sana. Beneran itu. Mungkin terdengar emang kagak etis, tapi itu kenyataannya dan itu menjadi materi yang bagus untuk skripsi ya Bang. Itu salah satu fungsi zakat, pemberdayaan zakat tuh kayak gitu. Mungkin yang belum kita
tahu Jadi gitu ya. zakat itu nggak cuma memperbaiki lokus sosial ekonomi seorang juga, tapi memperbaiki akhlaknya gitu. Kan dakwah kok kayak gitu, ya kan? Gitu. Bener. Habis itu gue juga berkesempatan untuk jadi data asisten di tempat zakat di forum zakat itu. Gue di situ ngumpulin data-data kelas yang nanti akan digabungin membentuk sebuah infografis zakat. Jadi infografis zakat itu banyak fungsinya. Bisa lu koordinasikan mungkin dengan badan bencana tuh. AJT. Iya, bukan ACT. Ada Badan penanggulangan bencana tuh. Oh, iya. Nanti lu bisa mempresentasikan itu nih infografis zakat nih pemberdayaan segini gitu. Nanti bisa jadi kolaborasi di situ. Jadi bakal ada satu data besar gitu untuk kelas. Nah itu gua alhamdulillah berkesempatan untuk membantu mengumpulkan data-data untuk dibuat ke situ dan cuannya banyak loh. Waduh, Cuannya banyak. mungkin ini rada di luar topik yang udah ditulis, cuma info ini penting juga. Dari kedua abang ini lebih banyak profitnya apa enggaknya kalau pas magang kira-kira gitu? Mungkin dari Bang Aski dulu nih yang mukanya Profit kan luas ya. maksudnya ya pokoknya Ya, profit dari segi kita- finansial iya. ataupun Finansial. ya gitulah, dari Karena keuangan ada deh. cuan. Mungkin kan ya anak-anak magang kan cuan kan pasti kan, ada kalian gitu. Finansial. Ini ngomongin finansial nih. Iya. Dari program kampus zakat memang tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi di setiap lembaganya Iya. gitu. Tapi kalau lembaganya pengen ngasih itu Kasih. monggo aja gitu kan. Tapi kalau pengalaman gua tidak dapat kompensasi selama 6 bulan ya nggak boleh mikir itu aja sih, maksudnya Betul. kan kita tetap Pengalaman dapat juga. ilmu gitu kan, pengalaman gitu tetap dapat. Tapi kalau ngomongin finansial aja ya nggak dapat kalau pengalaman gua gitu. Mungkin kalau dari Bang Ren yang udah mention soal cuan yang amat sangat banyak tadi. Iya, maksud gue cuan tuh maksudnya lo dapat fee dari jasa lo itu, dari forum zakat itu gitu. Lo dapat fee ya, jumlahnya ya lumayan lah untuk mahasiswa. Ya, jadi kalau gue sendiri ya, kalau ditanya misalkan banyakkan cuan atau sosialnya ya gue rasa imbang-imbang aja sih gue. Selama gue magang pengeluaran gue juga nggak terlalu banyak gitu. Beda juga ya. Pengeluaran gue paling cuma untuk bensin doang karena gue kan pulang pergi ya dari Iya. Jakarta ke Bogor Kabupaten. Waduh. Gue pulang pergi sampai sekarang juga nih gue UPN dari Bogor nih. Nah paling itu cuma habis bensin tuh 20.000 ya karena full ya. Itu bisa berapa hari ya, bisa karena kan waktu itu kan magangnya nggak magangnya nggak tiap hari gitu. Jadi gue isi ya di situ sampai gue magang sampai gue di hari kedua selanjutnya itu masih ada gitu loh. Dan gue waktu itu cuma diwajibkan ke kantor seminggu 2 kali gitu. Di sana juga makan disediain, habis itu kadang-kadang juga ditraktir sama sama kepala forum zakatnya kan, ketua forum zakatnya kadang-kadang ditraktir karena kita emang sampai malam terus kadang-kadang harus ngobrol gitu kan, terus ditraktir makan, ditraktir kopi gitu. Ya intinya enak sih terjadi di sana. Jadi kalau acara-acara gitu juga dapat fee. Kemarin gue sempat ikut juga Indonesian kampanye social eksperimen tuh di Sarinah. Ikut mereka juga nih program Indonesian Giving Week yang itu bakal diadain saat September nanti. Itu kampanye. Jadi gue nanya-nanyain ke orang-orang yang lewat di sana itu menurut Bapak Ibu giving itu apa sih gitu. Gue ngumpulin terus itu perspektif mereka taruh di sticky notes, ditempel di papan yang udah kita sediain gitu. Itu juga lo dapet fee-nya, meskipun memang nggak terlalu banyak. Tapi ya lagi-lagi bicara magang itu sebenarnya bukan fee lah, tapi pengalaman yang lo dapet. Habis itu kewajiban universitas yang selesai gitu sebenarnya. Adapun yang lain ya lu volunteer aja, pahalanya lu dapet kok. Gitu kan. Secara materi tapi secara pahala mungkin dapat gitu. Secara materi ya nggak banyak memang, karena kan itu kan lembaga non profit ya, kita nggak boleh nuntut banyak. Tapi insya Allah pahalanya dapat. Ikhlas lillahi ta'ala. Tuh teman-teman tuh kalau misalkan untuk kerja pas magang ya uang juga penting, cuma tapi alangkah baiknya ilmu yang kalian gali itu lebih penting.
kita kan tahu kita sebagai mahasiswa berkewajiban sebagai mahasiswa yaitu belajar dan memenuhi SKS untuk kita bisa lulus, yaitu dengan cara nilai-nilai kita harus terpenuhi secara standarisasinya gitu lah. Dan abang-abang ini kan juga secara tidak langsung memiliki kesibukan yang amat sangat sibuk pada saat magang gitu kan. Nah tentu abang punya, Bang Aski kita tahu nih, dia himpunan juga kan. Nah udah organisasi, magang iya, terus kuliah juga iya. Nah kira-kira itu bagaimana cara manajemen waktunya Bang Aski selama magang dan kuliah dan juga organisasi Bang Aski? Itu sebenarnya salah satu kelebihan dari kampus Zakat ya. Dia SKS 20 SKS dikonversi. Bukan kampus kampus Zakat dari PT-nya Bang Aski sendiri. Iya, kan manajemen waktu. Nah, karena 20 SKS itu dikonversi, jadi cuma gue hanya mengikuti satu matkul aja. Gitu. Dan itu satu matkul aja gitu. Karena 20-nya itu diambil sama magang. Jadi dan karena itu online kuliahnya, jadi untuk masalah magang dan kuliah cukup mudah. Gue di tempat kerja pun izin misalkan satu sesi kelas kan 2,5 jam ya kalau masalah 2,5 jam izin buka laptop udah. Pasti dibolehin juga sama? Iya masih dibolehin. Dari awal udah bilang ke atasannya kalau masih ada kuliah tapi cuma satu matkul gitu, udah gitu. Jadi untuk manajemen waktu cukup mudah sih dari program kampus Zakatnya. Nah kalau dari Bang Rehan sendiri kan yang sempat dari magang yang tidak MBKM maupun MBKM, pastinya kan ada perbedaan tuh. Nah kira-kira manajemen waktunya ketika Bang Rehan itu magang gimana Bang? Apakah kuliahnya terganggu atau tidak? Kalau yang mandiri sih sebenarnya memang ada hambatan ya. Seperti yang tadi gue bilang bahwa gue waktu gue magang mandiri itu gue kuliahnya nyambi rapat juga gitu dan kuliahnya lagi online gitu kan, pasti ada yang miss lah di materi-materi kuliahnya itu ya. Jadi ya kalau menurut gue disesuaikan aja sesuai kemampuan lu gitu. Nah beruntungnya setelah gue masuk kampus Zakat 20 SKS, gue dapat 20 SKS, gue nggak harus kuliah gitu. Gue nggak harus ngambil kelas gitu kan. Nah meskipun gue kampus Zakat udah selesai, gue masih bantu-bantu di sana juga kan. Dan gue masih gue masih bertugas di sana tuh megang platform mereka. Jadi gue platform intern sekarang. Nah itu juga nyambi tuh sama kuliah. Jadi ya alhamdulillah sih platform intern nggak terlalu banyak job desk-nya. Jadi kembali lagi lo sesuaikan aja dengan kapasitas lo. Jangan sampai nanti ketika lo magang itu memotong waktu kuliah lo gitu yang harusnya segitu gitu loh. Jangan sampai, jadi kuliah itu tetap prioritas gitu loh. Kuliah itu tetap prioritas dan sesuaikan lagi job desk sama jadwal kuliah. Nah itu poin yang tadi gue tambah tuh di situ ya, untuk milih job desk. Sesuaikan juga kalau misalkan lo sambil kuliah, berarti sesuaikan juga tuh job desk dengan waktu kuliah lo. Apakah job desk itu akan memakan banyak waktu gitu, menurut gue gitu. Oke, mungkin emang kita harus tahu dulu ya kewajiban kita di mana dan apa yang harus kita selesaikan lebih dahulu gitu teman-teman. Nah mungkin ini ada sedikit question box dari teman-teman Kema Ekshare UPN nih. Pada penasaran? Iya, nggak banyak, cuma ada 3. Kita langsung bacain, nanti mungkin Bang Aski atau Bang Rehan dipersilakan menjawab. Langsung aja nih, pertanyaan pertama dari Instagram yang bernama FZHR Anggita. Pertanyaan itu, pas magang diajarin atau diarahin dulu atau langsung terjun ke lapangan, dan apakah magang harus sesuai dengan prodi? Mungkin tadi udah di-mention di jawaban sebelumnya, tapi Bang Rehan mungkin bisa memperjelas secara singkat. Oke. Jadi nanti ketika magang itu lo nggak benar-benar dilepas kok, lo nggak benar-benar dibiarkan terjun sendirian. Lo pasti bakal ada arahan dulu, bakal ada pembekalan dulu gitu, pasti akan ada. Entah itu nanti, kalau pengalaman gue dulu, gue disuruh ngeresam dulu video-video video-video tentang zakat tuh apa gitu kan. Tuh gue disuruh di situ. Habis itu ketika gue udah terjun untuk ngelola programnya, gue di deskripsi job desk-nya kamu harus begini nanti sama supervisor gue gitu. Tapi nggak dilepas nggak dilepas gitu aja gitu ya? Gitu aja enggak, karena itu ya susah dong kalau dilepas dong. Jadi
percaya deh sebenarnya apa namanya lo pas magang tuh akan benar-benar dilayani dengan baik gitu. Jadi jangan suzon gitu ya. Jangan suzon. Untuk yang nanya nih ya, FZHR Anggita, tenang aja, pasti kalian atau kamu diarahin, nggak mungkin dilepas gitu aja. Kalaupun misalnya memang lu nggak, misalkan lu belum dapat arahan, lu inisiatif aja bertanya. Nanya, jangan malu untuk bertanya. Pokoknya untuk nanya. Kadang-kadang biasanya gitu tuh, biasanya gitu penyakitnya yang lagi magang tuh gitu. Malu nanya. Malu nanya, akhirnya dia di kantor cuma ya diem doang, nanti aja yang kerja. Gak nawarin Gak nawarin diri gitu Iya, untuk membantu. iya. Tunggu diarahin, nggak gitu juga, inisiatif pokoknya. Oh, inisiatif ya teman-teman ya. Nih, mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari nama Instagramnya Dinar D. Nah, isi pertanyaan ini, kalau kita magang WFO, terus ternyata udah kuliah offline, gimana tuh Kak? Bisa nggak sih? Bang Aski mungkin yang kerja juga WFO. Kalau jawaban pastinya mungkin gue kurang bisa jawab ya, karena kemarin pun magang WFO tapi kuliahnya online, full, jadi nggak ada masalah tuh. Nah mungkin nanti semester selanjutnya nih, semester ganjil ini yang katanya kuliah udah mulai offline kan ya? Iya, digadang-gadangkan. Nah itu sebenarnya itu gue juga pengen nanya sih ke Kak Prodi, karena gue sekarang nyambung lagi nih ceritanya, pengen BKM lagi, dan itu memang offline untuk magangnya. Nanti juga ada kuliah offline. Nanti apakah ada kereganan dari Kak Prodi untuk kuliahnya dibikin online atau tidak? Itu mungkin informasi lengkapnya tunggu dari Kak Prodi aja. Kalau dari gue pribadi belum bisa jawab. Oke, berarti emang kita juga masih belum tahu, abang-abang juga belum tahu, karena emang belum terjadi dan info dari Kak Prodi sendiri belum ada gitu. Mungkin nanti di customing selanjutnya dengan narasumber Pak Anwar bisa. Kalau tambahan dari gua, tolong itu yang IG namanya Dinar D. Coba tanya Kak Prodi ya. Inisiatif ya. Coba inisiatif tanya Kak Prodi. Oke, mungkin kita langsung ke question box yang terakhir. Ini pertanyaan dari Instagram yang bernama Reviter WRDNRF gitulah pokoknya underscore. Kita nggak tahu gimana cara bacanya. Sorry ya kalau misalkan belum baca. Astagfirullahaladzim. Nih pertanyaan ini, ceritain bukan pertanyaan deh, ini kayak dia request aja gitu. Ceritain hiruk pikuk magang dong Kak gitu. Mungkin bisa dijawab dengan secara singkat dari kedua belah pihak, kan juga beda nih. Oh iya. Secara singkat aja. Hiruk pikuk ya. Kayak lika-likunya gitu Bang. Lika-likunya ya mungkin ketika lo jalan ke tempat magang macet. Betul. Bener, itu salah satunya. Gue anak PP dari Bogor dari Bogor ke Jakarta loh, itu banyak lika-likunya loh. Capek tahu. Itu salah satunya ya. Terus ya habis itu selain selain itu habis itu juga lo kadang-kadang lo menghadapi anggota teman-teman magang lo mungkin yang dia tuh kadang-kadang mau jatuhin. Bukan mau ngejatuhin sih, tapi kayak susah ini aja susah diajak kerja sama gitu. Ada pendekatannya ada gitu. Mungkin itu sih. Nah, itu yang gue rasakan waktu itu. Jadi gue kan jadi event organizer gitu kan, dan di bawah gue dibantu sama teman-teman dari kampus zakat yang lain juga yang kerja di situ. Kadang-kadang ada kendala dari mereka, misalnya sore agak bisa, gue ada kuliah, gue mau ngerjain tugas gitu. Nah itu salah satu kendala juga buat gue tuh lika-liku di situ tuh. Gue harus lu kalau misalkan lagi meskipun lo lagi ngerjain tugas, luangin dikit kayak waktunya gitu untuk bantu gue juga. Ini kan acara diamanahin ke lo juga, itu juga ada tuh dramanya di situ. Tapi nggak apa-apa, itu cuma di lingkungan magang doang. Di luar kok lu berhubungan baik kok, mereka tetap temenan kok gitu. Paling selain itu nggak ada lagi sih drama-drama perkantoran yang dirasakan sama anak magang, karena anak magang tuh sebenarnya masih safe zone ya. Masih safe zone, belum benar-benar kasih tanggung jawab full gitu. Belum kasih tanggung jawab full. Pengalaman gue gitu. Oke, mungkin kalau dari Bang Aski yang dari gue pas masuk itu gue sendiri di divisi gue. Jadi di kampus Zakat Al-Azhar itu ada 4 orang. Gue sendiri nih beda divisi. Otomatis gue harus biasanya kita kalau masuk ke lingkungan baru cari teman nggak? Iya kan? Teman-teman gue ibu-ibu sama bapak-bapak semua nih. Itu kesulitan di awal gue, karena gue cara temenan sama yang lebih tua beda kan ya, ada rasa gap lah gitu. Hormatnya gitu kan, nggak bisa luas.
Jadi awal-awal sempat tuh bingung mau minta kerjaan juga mau so asik. Beda gitu kan, rasanya beda gitu. Cuman alhamdulillah sebulan 2 bulan itu udah mulai enak ngobrol gitu kan, ada bercanda-bercanda. Jadi aman sih. Terus kemudian pas Ramadan itu jadi di lembaga di Al-Azhar ngebuka lowongan relawan untuk ngebantu aktivitas Ramadan lah. Otomatis banyak tuh yang masuk tuh. Seumuran, anak kampus juga. Jadi kan kantor gue yang tadinya kebanyakan lebih tua, jadi yang seumuran. Jadi di situ gue dapet banyak kenalan banyak teman-teman dari situ kayak gitu. Itu kalau bagi gue hiruk pikuk yang paling kerasa iya di Al-Azhar ya. Oke, mungkin dari sekian banyak info yang udah kita dapat dari kedua narasumber ini, yaitu Bang Rehan dan juga Bang Aski. Mungkin ibarat kata ini bisa dibilang closing statement kali ya untuk tips and trick untuk teman-teman ke dunia magang pada saat kuliah. Mungkin dari Abang Rehan duluan, dipersilakan closing statement, ngomong ke kamera aja Bang. Oke, jadi Jadi closing statement dari gue ya. Ketika lo mau magang itu tentuin dulu tujuan lo apa, orientasi lo apa gitu kan. Kalau lo mau mencari pengalaman, maka resikonya adalah lo harus lo harus siap gitu menghadapi hiruk pikuk yang ada di tempat magang gitu. Yang penting lo dapat pengalaman, kewajiban universitas lo selesai gitu. Kemudian juga di tempat magang jangan lupa selalu inisiatif untuk bertanya, untuk meminta tugas. Karena ketika magang yang butuh tuh kita, bukan perusahaan. Yang butuh itu kita butuh pengalamannya, kita butuh validasinya supaya kewajiban universitas selesai gitu. Jadi ya tempatkan diri kita memang sebagai anak magang gitu. Minta aja inisiatif aja, minta bantuan, jangan diem aja. Terus dari gua juga gue harap nih ya, semoga kedepannya anak-anak XR dapat magang di tempat-tempat yang bagus ya, dapat tempat-tempat magang yang bisa mengembangkan dirinya gitu, dan juga membekali mereka dengan skill-skill baru. Mungkin tuh closing statement dari gue. Makasih. Oke, selanjutnya Bang Aski bisa langsung ngomong ke teman-teman yang nonton ini. Ya, jadi buat teman-teman yang magang, kita semua tahu kalau setelah perkuliahan itu mungkin ada yang S2, ada juga yang kerja ya. Dan untuk masuk ke dunia kerja itu butuh persiapan berupa pengalaman, ya kan, soft skill, hard skill. Itu bisa didapetin dari magang. Nah, magang pun ada persiapannya juga, dengan kita mengikuti kuliah, kita ngumpulin nilai supaya kita mempresentasikan diri kita untuk calon pemagang kita gitu kan. Terus juga mental kita harus disiapkan, mulai dari attitude dan juga bersikap inisiatif gitu kan. Jadi jangan magang karena terpaksa sih. Jangan magang karena yang lain udah pada magang gitu kan. Gue juga magang juga deh. Jangan gitu kan. Tapi bukan berarti nggak magang, nggak sama sekali nggak magang ya, enggak. Artinya ya kita kan yang ngatur waktu kita sendiri gitu. Kita yang ngatur hidup kita sendiri gitu. Kita tahu kapan kita sudah ngerasa udah siap magang nih, udah siap untuk belajar, mengeksplor skill-skill baru tuh. Jadi buat teman-teman explore seluas-luasnya, jangan takut dan jangan ragu gitu. Karena kalian di magang itu nggak sendiri, pasti ada bimbingan, pasti ada arahan seperti itu. Itu aja kurang lebih statement dari Pak. Terima kasih. Statement yang amat sangat hebat dari kedua abang kita, yaitu Bang Rehan dan Bang Aski. Nih, mungkin sudah cukup lama kita berbincang-bincang ini. Ya. Kayaknya kita di penghujung acara ini, yaitu podcast XR atau Customic. Dari kami kayak cukup segitu aja, karena mungkin info-info yang udah didapat cukup banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian yang ingin magang secara lebih baik atau MBKM itu. Dan juga jangan lupa subscribe channel Hima XR UPN Veteran Jakarta. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.